Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh soleha dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Jumpa lagi bersama Ibu Aminah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar online ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, sahabiah dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, kita pada hari ini akan melanjutkan pelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kalian sudah belajar apa itu iman, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah ya, bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan ke dunia ya, itu ada 4 ya. Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama adalah kitab Taurat ya, kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, hari ini kita belajar tentang persamaan dan perbedaannya. Ya, silahkan kalian simak, dan bila ada pertanyaan langsung chat Ibu ya. Nah, persamaan dan perbedaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya ke dunia itu tidak semuanya sama. Ada perbedaan-perbedaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia pilihan yang disebut dengan nabi dan rasul. Nah, nabi dan rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kitab akan menyampaikan kepada umatnya dengan tujuan agar umat manusia dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil dan kitab Al-Quran. Nah, dari keempat kitab itu, Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna bagi ketiga kitab yang turun sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab penyempurna ya. Jadi kitab-kitab syariat-syariat yang dituntunkan dalam kitab sebelum Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, Injil, nah semuanya itu tidak berlaku lagi karena sudah ada kitab yang turun berikutnya yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang paling terakhir. Jadi tidak akan ada lagi ya kitab yang turun ya, yang diturunkan Allah setelah Al-Quran sampai hari kiamat. Al-Quran itu akan tetap sama ya. Karena di dalam Al-Quran itu dijaga keasliannya, kemurnian Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para penghafal Al-Quran ya, yang tersebar di seluruh dunia. Yang mana di dalam surah Al-Hijr ya, ayat 9, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman bahwa Al-Quran itu akan dijaga ya, kemurniannya, keasliannya ya. Jadi tidak ada yang dirubah-rubah ya, ayat-ayat yang dirubah-rubah di dalam Al-Quran. Nah, berbeda kalau kitab yang sebelum Al-Quran ya. Sebelum Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, yang ditujukan untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan kitab sebelum Al-Quran. Nah, kalau kitab sebelum Al-Quran itu ditujukan pada umat-umat tertentu ya. Seperti itu.
Nah, kemudian di dalam kitab sebelum Al-Qur'an itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab-kitab itu masih tanpa perubahan, tanpa apa namanya ya, tambahan ataupun dikurang-kurangi ya perkataannya di dalam sana, di dalam kitab itu. Sehingga ada yang ditambah-tambah oleh para pengikutnya ya, para pengikut atau umat tertentu dari kitab tersebut ya, seperti itu. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab yang benar-benar terjaga ya, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Seperti itu. Al-Qur'an sebagai kitab sucinya umat Islam. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ya, dalam Quran surah Ali Imran ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembahku. Nah, dari firman ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu seluruh kitab ya, bukan hanya Al-Qur'an, seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada umat manusia, kepada umat tertentu maupun umat manusia untuk beriman kepada Allah agar senantiasa beribadah, senantiasa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain-lain ya selain mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian penyampaian pada hari ini, semoga bisa dipahami, singkat, padat dan jelas. Ibu sengaja tidak membuat banyak-banyak sehingga kalian mudah untuk memahami maupun mengingat ya materi pelajaran pada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali sudah paham ya kitab-kitab yang turun, kemudian siapa nabi dan rasul yang menerima kitab tersebut. Nah, kemudian persamaannya dan perbedaannya kalian sudah bisa memahaminya ya. Baik, kalau belum paham silakan nanti diputar-putar kembali video dari Ibu ya. Sekian Ibu akhiri. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.